Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, yang pertama kita lakukan, kita buat dulu data CSV-nya. Jadi nanti bisa dibuka yang ini, client 1107, data dan hasil. Ini kita buka. Kita tunggu sebentar. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini nanti kita rubah format data ini ke dalam format CSV. Caranya nanti yang di copy itu ini aja, jadi nama dari variabel kuesionernya ini dan datanya saja. Jadi untuk nama variabel dan nomor ini tidak usah. Jadi ini kita copy dulu. Seperti ini kita copy, kita buat file baru. Nah, itu untuk file CSV-nya. Kita pastekan di sini. Nah, oh salah, sorry. Jadi yang dipaste itu adalah angkanya saja ya. Seperti ini. Kemudian kita pilih file, save as. Nah, kita bisa save file ini di folder yang sudah kita tentukan. Nah, seperti ini. Kemudian kita rubah save as tab-nya ini, kita rubah ke format CSV. Nah, kita bisa beri nama di sini bebas seperti ini. Kita beri nama saja contoh seperti itu. Nah, ini karena saya sudah buat file CSV-nya, jadi nanti bisa gunakan file yang ini saja. Jadi seperti itu proses untuk membuat file CSV-nya. Ini kita cancel saja. Save. Oke, setelah file CSV ini terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS-nya seperti ini. Kemudian kita klik New Project, kita beri nama, sini kita beri nama contoh seperti itu. Oke, kemudian kita double klik import data. Nah, kita masukkan file CSV yang tadi. Nah, ini kita masukkan file CSV yang tadi kita bentuk, kemudian oke. Nah, ini tandanya data sudah termuat ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, kita bisa close saja. Kita double klik yang ini, contoh ini kita double klik. Nah, kita masukkan indikator ini sesuai dengan variabelnya. Caranya seperti ini. Contohnya untuk PS1 ya. Diklik yang atas ini PS1, kemudian tekan shift, kemudian kita klik PE5. Nah, seperti ini. Kita blok seperti ini, kemudian kita drag. Oke, seperti ini. Untuk EE juga sama. B UB. Nah, setelah seperti ini lalu kita bentuk modelnya ini sesuai dengan hipotesis penelitian. Nah, seperti ini. Kita bentuk dulu modelnya. Jadi untuk PE ini di sini. Nah, nanti untuk merubah posisi ini, posisi dari variabel konstruknya ini bisa menggunakan menu ini, align ini. Nah, kita pindahkan, kita geser ini posisinya ke atas. Klik ini ke atas, SI, kemudian pengaruh. Oke, seperti ini. FC itu di bawah, kemudian UB dan BI. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk model ini, model analisis jalur di Smart PLS ini, modelnya mungkin bisa berbeda dengan gambar yang kita buat pada kerangka penelitian. Nah, kenapa seperti itu? Karena untuk analisis menggunakan Smart PLS ini, jadi kalau misalkan kita mengikuti datanya itu sesuai dengan bentuk kerangka penelitian, maka angka-angkanya ini tidak akan terbaca atau saling tumpuk. Nah, kenapa dibentuk seperti ini? Jadi yang penting itu analisis jalur atau jalur penelitiannya ini sesuai dengan apa yang sudah kita buat di hipotesis seperti itu. Jadi bentuk model ini dengan kerangka penelitian itu mungkin bisa saja berbeda. Oke, setelah seperti ini lalu kita beri nama. Beri nama seperti ini. Oke,
kita pakai ini aja supaya lebih cepat. Oke, ini adalah ekspektasi kerja. Oke, kemudian X2 ini adalah apa? Sorry. Oke, seperti ini. BI itu adalah Y1, B2. Jadi caranya itu untuk rename tinggal klik kanan saja variabelnya, rename seperti ini. Oke. Jadi klik kanan, rename, ya seperti itu. Nah kemudian setelah seperti ini lalu kita hubungkan model jalur analisisnya. Caranya klik menu connect ini, kemudian kita hubungkan jadi sesuai dengan apa yang ada di hipotesis. Nah X1 ini kita hubungkan ke Y1, X2 ke Y1, X3 ke Y1, kemudian X4 ke X4 ke Y2, Y1 ke Y2. Nah seperti ini ya untuk model penelitiannya. Nah kemudian setelah seperti ini kita lakukan analisis untuk melihat outer dan inner model. Oke, caranya klik calculate, kemudian PLS algorithm, start calculation. Nah seperti ini. Jadi yang pertama kita lihat itu adalah variabel pada outer loadingnya terlebih dahulu. Nah untuk outer loading ini untuk menunjukkan bagaimana variabel itu valid atau tidak gitu. Jadi variabel konstruknya itu valid atau tidak. Nah ini nilainya itu antara 0,5 sampai 0,7 itu adalah nilai dari toleransi. Kemudian jika di atas 0,7 maka itu nilainya adalah baik. Jadi batas toleransinya adalah 0,5. Jadi kalau misalkan di bawah 0,5 itu tidak dianggap valid. Nah ini sebagian besar ini sudah di atas 0,7, namun ada PE ini 0,05, tapi ini tidak apa-apa karena sudah di atas 0,5. Kemudian kita lihat juga nilai constructability validity-nya. Nah ini nilai AVE ini minimal adalah 0,5. Nah ini sudah di atas 0,5 semua. Kemudian ini untuk validitas ya. Jadi auto loading ini untuk validitas dari model konstruknya. Validity ini untuk latennya, validitas latennya. Nah untuk validitas untuk reliabilitas ini ada dua cara yang dilihat. Jadi ada composite reliability dan Crobak alpha. Jadi jika salah satu atau keduanya ini sudah di atas 0,7 maka dinyatakan reliable. Dan ini kita bisa lihat seluruh variabel ini sudah di atas 0,7 maka seluruh variabel penelitian ini dinyatakan reliable. Kemudian kita lihat juga nilai dari diskriminan validity. Nah diskriminan validity ini untuk menguji apakah terjadi multikoleritas atau tidak. Nah untuk cara membacanya kita buka dulu file interpretasi yang sudah saya buat supaya lebih mudah dipahami. Nah untuk ini kita menggunakan metodenya adalah Forner-Lecker kriteria. Jadi ada beberapa metode, yaitu bisa dipilih salah satu. Namun ini adalah ini adalah metode yang paling mudah untuk membacanya. Jadi untuk ini kita cara membacanya itu contohnya misalkan ini ya di X3 ke X3 ini nilainya harus lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya. Oke. Nah, X3 ke X3 ini nilainya adalah 0,933. X3 ke X2 nilainya 0,468. X3 ke X1 nilainya 0,492. Nah, ini kan lebih besar ke variabelnya dia sendiri, maka ini tidak terjadi gejala multikoleritas. Nah, namun apabila ini lebih besar di luar dari variabelnya dia sendiri, maka itu bisa dikatakan terjadi gejala multikoleritas. Nah ini seluruhnya itu
tidak memiliki gejala multikolaritas. Nah, kemudian ini adalah untuk outer model ya, sampai ke von Erlacher ini untuk outer model. Kemudian untuk inner model kita lihat nilai VIF-nya. Nah, VIF di sini colarity statistik. Nah, VIF untuk VIF ini kita lihat di inner value. Nah, inner value VIF ini batas maksimalnya adalah 0,5. Nah, ini sudah di bawah 5. Ya, ini sudah di bawah 5 semua, maka tidak terjadi gejala multikolaritas. Kemudian kita lihat nilai R-square. Nah, R-square ini cara membacanya sama dengan yang ada di regresi linear perganda. Jadi untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel dari X1, X4 terhadap Y. Ini kita bisa lihat, jadi Y1 itu nilainya adalah 0,52. Nah, ini dalam kategorinya adalah tinggi ya. Kemudian untuk X1, nah ini dipengaruhi oleh X1, X2, X3 dan X4 sebesar 50,2%, sedangkan sisanya 49,8% itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari model penelitian. Jadi seperti itu untuk cara bacanya. Oke, ini untuk R. Kemudian untuk Q square nanti kita lewat dulu. Nah, ini kita lihat F square-nya. F square ini tinggal klik saja di sini F square. Nah, F square ini untuk mengetahui pengaruhnya secara parsial ya. Jadi kita ingin mengetahui seberapa besar pengaruh X1 terhadap Y1. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi X1 terhadap Y1, F square-nya adalah 0,392. Jadi tergolongnya itu adalah memiliki pengaruh yang besar. Nah, ini untuk kriterianya nanti bisa lihat sini. Jadi X2 terhadap Y1 nilainya adalah 0,012, maka nilainya besar pengaruhnya adalah, atau nilai pendugaannya adalah kecil. Nah, seperti itu untuk pembacaan dari F square. Nah, kemudian kita kembali ke model yang tadi. Nah, ini kita lihat nilai dari Q kuadrat atau Q square-nya. Kita kembali ke model. Caranya klik calculate, kemudian blindfolding, start calculation. Nah, ini adalah nilai dari Q square-nya. Jadi Q square-nya ini nilainya adalah 0,352 untuk Y1 dan Y2 adalah 0,297. Untuk interpretasi nanti bisa dibaca di sini. Jadi Q square ini untuk melihat bagaimana pengaruhnya. Untuk Q square ini sebenarnya untuk melihat mengonfirmasi nilai dari R square saja. Jadi seperti itu. Jadi ada yang pakai, ada yang tidak untuk nilai Q square-nya ini. Oke, setelah itu kita ke uji hipotesis penelitian. Nah, untuk hipotesis penelitian ini caranya kita kembali ke model yang tadi, klik calculate, kemudian bootstrapping, start calculation. Nah, ini adalah nilai dari uji hipotesisnya. Nah, hipotesis ini cara bacanya itu kita lihat nilai original sampel dan p-value-nya saja. Jadi untuk sampel mean, standard deviation, tes statistik kita bisa abaikan. Caranya X1 terhadap Y1. Jadi original sampel ini menunjukkan arah hubungannya, positif atau negatif. Jadi kalau positif itu tidak ada tanda minus di depannya, kalau misalkan negatif ini nanti ada tanda minus di depannya. Ini seluruh arah hubungannya ini adalah positif. Dan untuk keputusan diterima atau ditolaknya hipotesis itu dinilai p-value-nya ini. Jadi kalau misalkan ini di bawah 0,05, maka hipotesisnya itu diterima. Nah, cara bacanya seperti ini. Jadi X1 ke Y1 memiliki hubungan yang positif signifikan, maka hipotesisnya diterima. Nah, untuk X2 ke Y1 memiliki hubungan yang positif tapi pengaruhnya tidak signifikan, maka hipotesisnya ditolak. Oke. Nah, ini untuk pengaruh langsung. Nah, untuk pengaruh tidak langsungnya, kalau misalkan ada, nanti diklik saja yang ini, specific indirect effect. Ini adalah pengaruh tidak langsungnya. Jadi X1 ke Y2 yang dimediasi oleh Y1.
X1 ke Y2 yang dimediasi oleh Y1, arah hubungannya adalah positif, p-value-nya 0,01, artinya Y1 ini memediasi hubungan X1 dan Y2 ini positif signifikan. Oke, jadi seperti itu untuk analisis menggunakan Smart PLS. Jadi nanti hasil analisisnya ini bisa di save. Caranya export to Excel, satu export. Nah, ini tinggal save saja sesuai dengan tahapan analisis yang telah dilakukan. Ya, seperti itu. Untuk blindfolding juga sama, tinggal ekspor saja. Dan hipotesis juga sama, tinggal di export to Excel saja. Oke, sekian analisis menggunakan Smart PLS. Terima kasih.